pakai bunga. Dokter Tirta sudah mulai on ini. Saya cari ini mana ini Dokter Tirta. Ya, oke kita mau on. Ya, mohon maaf ini saking banyaknya ngobrol nih Dokter Tirta. Sabar dulu ya, tak cari. Kemudian saya mau accept Anda. Ada yang bisa ngajarin caranya accept. Ini baru nyari ini. Maklum biasanya diwawancara sekarang kepingin mewawancara nih. Makanya saya mulai wawancara Dokter Tirta ini menurut saya orang yang fenomenal, masih muda umur 28 tahun. Sejak kuliah beliaunya sudah kuliah sejak kuliah. Dokter Tirta. Siap, siap, siap. Dokter Tirta. Wah, akhirnya tahu siapa pencet tombol ngawur, akhirnya sukses. Oke, merdeka Pak Tung akhirnya setelah setengah jam menunggu. Wah, mohon maaf. Sampai Ya, tadi oke, istri Pak saya. Tung. Pak Tung. Pak Tung. Dokter, jadi sungguh luar biasa, saya senang Dokter Tirta mau bergabung malam hari ini. Bahkan pada waktu Dokter Tirta membuat pernyataan-pernyataan yang seru-seru, videonya beredar di mana-mana. Ini Teman-teman, Pak, ini saya lagi di jalan nih Pak. Demi live ini, saya ini OTW Bekasi Pak, bagi-bagi sembako tetap luar live sama biasa. panutan. Hidup Pak Tung. Dahsyat, dahsyat. Bahkan sampai orang ngomong, ini Dokter Tirta kok ngomongnya seperti Pak Tung katanya. Wajahnya Jelas juga hidup mirip. Pak Tung. Mana Pak Wah, Tung itu adalah panutan saya. mohon maaf Oke Pak, sekali lagi tadi nggak berhenti. apa-apa Pak. Saya Semangat saya Pak. Ini kehormatan Pak. Biasanya nonton cuma dari buku-buku. Sekarang bisa live bareng. Hidup Pak Tung dong. hidup Dokter Tirta juga. Lah ini Dokter Tirta, saya mau pakai pertanyaan dulu. Dokter Tirta ini kan relawan COVID dan keliling-keliling luar biasa kemana-mana ke rumah sakit. Saya lihat Instagramnya dahsyat sekali dan bahkan sampai malam gini pun masih mau pergi ke Bekasi, bantu sembako, bantu APD, bantu macam-macam. Pertanyaan saya, pernah ada kejadian apa yang paling menyentuh hati Dokter Tirta yang membuat Dokter Tirta terharu itu apa kejadiannya Dokter Tirta? Kejadian paling penting itu adalah ketika saya dan teman-teman itu memberikan bantuan sebesar 8 ton ke Papua. Itu dokter-dokter di Papua buatin lagu buat saya dan teman-teman. Wah, itu terharunya mantap, luar biasa. Itu Pak. Itu tidak bisa Wah, digantikan karena senyuman dan kebahagiaan tidak bisa digantikan oleh uang. Woi, mantap Pak Tung. sampai merinding-merinding. Wah, iya loh Pak. Saya mirip loh Pak. Wajahnya saya Pak Tung, wajah saya mirip. Jadi semoga besok pas tua saya punya hotel sama mall Pak. Yes, gitu ya. Dokter Tirta ini daya juangnya sungguh luar biasa. Bahkan daya sosialnya itu yang paling luar biasa menurut saya. Nah, Dokter Tirta, nanti kan jam 8 ini Dokter Tirta juga sudah harus live lagi untuk sharing tentang UMKM. Bagaimana strategi kita supaya UMKM ini dalam kondisi COVID ini bisa selamat, bahkan tumbuh berjaya itu. Nanti kita diskusi Dokter Tirta, menurut pendapat Dokter Tirta, apa yang harus dilakukan? Wah, kalau itu jujur saya bukan guru, itu lebih jago Pak Tung untuk soal UMKM. Tapi kalau saya kan, saya juga UMKM Pak. Jadi kan saya punya toko Susan Care, saya juga punya toko sepatu. Terus teman-teman saya juga bergabung di beberapa komunitas UMKM. Ada yang sepatu, ada yang baju, ada yang kuliner. Jadi gini Pak, kalau dari problem dari UMKM kita bicara problem dulu. Problem kita paling banyak itu adalah penurunan daya beli itu Pak. Jadi saya tuh jujur bertanya, mewakili teman-teman. Kalau solusi dari kami adalah kami sekarang bekerja sama, jadi tidak ada lagi kompetisi. Kita di sini tuh bekerja sama satu sama lain untuk menggerakkan sebuah movement. Kita kerjasama dengan e-commerce. Kemarin sebuah event USS itu kerjasama dengan JDID, lalu kita mengadakan sale diskon bareng-bareng di JDID. Terus Jaklat juga ngadain sale, Tokped juga, Shopee juga. Jadi kita di sini yang dulu berkompetitor, kita tetap di sini adalah satu lini ngadain sale bareng-bareng supaya penurunan daya beli ini bisa terpecahkan gitu loh. Jadi paling enggak bisa tertutup Pak gaji karyawan. Terus kedua, kita juga beraktivitas dengan cara sebagian keuntungan untuk donasi Pak. Terus sebagian teman-teman saya yang UMKM-nya terdampak kayak event organizer, penyewaan sound system, WO, fotografer itu alih usaha Pak. Jadi mereka mengalihkan usahanya, contoh sound system, mereka lebih jual sekarang malah catering sama jual Indomie online, ada yang jual sayur online, ada yang jual galon online, ada yang buat aparel-aparel tulisannya semangat COVID Pak. Cuma pertanyaan ini kan daya beli menurun secara serentak Pak. Itu kan nggak bisa kita atur. Nah ini saya mau tanya ke Pak Tung ini, gimana cara kita memecahkan masalah, terutama penurunan daya beli secara serentak. Kalau cash flow-nya kayak gini terus kan
nggak hanya UMKM, perusahaan gede pun bisa nggak bertahan Pak sampai Juli atau Agustus. Nah ini yang saya tanyakan Pak. Dan rata-rata UMKM itu kan problemnya cash flow. Cash flow mereka kan belum siap sama industri gede. Kecuali ada beberapa yang udah menyiapkan, tapi kan cash flow mereka belum siap. Jadi ketika mereka dalam kondisi pemasukan berkurang, rata-rata mereka itu gulung tikar dikarenakan seperti itu. Gitu Pak. Iya, jadi memang hari ini daya beli memang menurun karena perekonomiannya kan putarnya istilahnya kalau di dalam neraca secara ekonomi itu yang namanya pengeluarannya besar, pendapatannya bolong. Lah bolong ini nembelnya pakai apa begitu ya? Kalau sekarang ini nembelnya pemerintah akan gerojok pakai uang. Jadi makanya mereka mengusulkan untuk 600 triliun untuk dicetak untuk berapa untuk ini ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk itu pemerintah sekarang BI bilang, oh tidak bisa cetak uang. Oke, kita menerbitkan obligasi. Itu semoga dengan pemerintah turun tangan ini tadi, membantu ke rakyat-rakyat yang PKH, program keluarga harapan, ini nambal bolongnya masyarakat. Sedangkan sekarang kan gotong royong juga. Seperti misalnya sekarang Dokter Tirta, APD pesen yang di UMKM, terus kemudian masker pesen yang di UMKM, tapi harus sesuai dengan standar Menkes kan begitu ya. Itu membantu. Nah, sekarang saya kemarin diskusi dengan Mas Ipo Wright. Mas Ipo Wright itu juga pengusaha. Kalau dia kan aliran harus sedekah kan gitu ya juga. Saya juga setuju. Kayak kayak Dokter Tirta sekarang kan membantu banyak orang. Sedekah, membantu ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Nah, selain dari satu sudut sedekah, itu tadi saya bahkan baru dapat dari satu dokter bedah begitu ya, orang yang kena kanker usut disedekain sama dokternya yang nyedekain, jadi dokternya yang nyumbang atas nama pasiennya gitu ya, mendadak kankernya bisa hilang. Saya baru sambil nunggu saya nonton, wow, sedekah itu ternyata menyehatkan dan membuat kita penuh harapan karena ternyata ada yang lebih susah daripada kita gitu ya. Itu secara mental positif. Tetapi secara bisnis ini, sebentar saya tanya, ini terbalik nggak? Kalau ini terbalik atau nggak? Enggak. Ini tidak terbalik, karena saya nulisnya terbalik. Kalau yang di bawah malah terbalik gitu ya. Ini tidak terbalik. Jadi ini saya diskusi sama Mas Ipo bahwa ternyata Mas Ipo mempunyai pendapat bahwa kalau bisnis saat ini harus eco. Eco itu apa? Efisien, kreatif, health tentang kesehatan, dan kemudian online. Kalau saya sendiri saya tambahin, eco-nya health concern dan hanya help people. Nah maksudnya apa untuk efisien? Tentu saja dengan adanya cash flow ini, pengeluaran kita tidak boleh lebih besar dari penghasilan. Nah, tetapi kalau kita UMKM, kalau saya ini masih ngefur, ada banyak perusahaan saya yang gaji saya tombokin, ada perusahaannya ada yang income-nya juga, karena saya punya 35 biji perusahaan gitu ya, macam-macam. Laundry dapat satu jenis usaha, tapi masih banyak usaha-usaha yang lain, termasuk hotel 483 kamar, hunian cuma 20 kamar. Itu masih subsidi, separuh gaji orangnya tidak kerja masih subsidi. Ya tobat ya, tobat. Nah, ya tobat, ada tobat. Tapi dalam hal ini kita terpaksa tetap mau tidak mau harus efisiensi. Sedangkan untuk yang menengah ke bawah sekali, yang untuk makan aja susah, saya kasih nomor telepon yang namanya Kementerian Sosial supaya bisa dapat bantuan makanan. Saya pun juga terus fokus bagaimana untuk gotong royong. Saat ini sudah bukan fokus untuk cari laba yang besar, tapi untuk bagaimana membantu sesama. Membantu yang lebih susah. Nah, efisien. Kemudian kreatif. Saya beri contoh. Contohnya laundry saya, paginya turun 30%. Ada yang 90% terpaksa harus ditutup karena di lingkungan mahasiswa tidak jalan. Secara kreatif bagaimana? Ini kreatif itu adalah kita cari yang namanya health concern dan help people. Contohnya begini, health concern kita mulai membuat, kan kita punya database orang-orang yang sudah WhatsApp di tempat kita, sudah cuci di tempat kita. Ini sama, nanti cuci sepatu juga bisa dilakukan kan gitu ya. Kita menunjukkan bahwa sekarang kita kreatif. Anda tinggal WA aja kami jemput. Tadinya enggak ada kita namanya. Susanker sekarang pakai delivery Pak. Pertama 2 minggu awal kemarin omsetnya hancur berantakan, tapi begitu delivery dan kita sekarang kan mengedukasi bahwa droplet bisa di sepatu, terus pegawai kita juga aman. Alhamdulillah ini udah mulai naik lagi Pak. Paling enggak benar-benar naik, benar delivery dan online itu saya praktekkan itu benar kreatif dan online. Benar nih Pak Tungtung nih. Nah, kayak yang saya ikutin Dokter Tirta di Instagram, sekarang kita juga ini. Nah, laundry saya juga sama. Kita mulai tadi jelaskan bahwa baju itu juga bahaya kalau Anda tidak cuci dengan benar kan begitu ya. Betul, Pak. Terus kemudian sepatu, apalagi sepatu itu. Sepatu itu kan
Waduh, jadi Betul. salah satu yang paling mengotori rumah kita adalah sepatu. jadi masuk dilepas dulu, disemprot dulu, digini harus dicuci 2 minggu sekali. Nah, kita bahkan membuat satu program sekarang yang namanya paket. Namanya ada paket platinum, 300.000 sebulan, diambil berapa kilo setiap minggu 2 kali. Jadi ngambilnya juga efisien. Kenapa ngambilnya efisien? Karena setiap minggu cuma 2 kali aja, no. Selasa, Jumat atau Selasa gini. Jadi hari-hari tertentu saja kita jemput, jamnya tertentu. Kamu jam segini ya. Jadi mereka sudah siap. Dan kita tunjukkan health concern. Maksudnya health concern itu apa? Mereka takut nanti nyuci kalau ketemu orang, aduh kena ketularan virus bagaimana? Kita lihat orangnya pakai APD dan begitu terima itu langsung disemprot plastiknya, tasnya di plastik disemprot dan kemudian dibawa. Jadi kita tunjukkan bahwa kita health concern dan help people. Nah, salah satu UMKM begini. Ada satu jurus lagi nih, saya mau share. Boleh ya, Dr. Tirta? Boleh. Jadi hari ini kan yang cash flow sangat penting. Kalau Anda tidak hidup. Nah, tadi ada orang, kalau saya tidak punya kerjaan baru juga, kerja baru. Masuk UMKM. Sekarang belum banyak orang yang perlu Tugas menjualkan ke rumah-rumah. Itu malah laku, Pak. Nah, seru sekali kan? Contohnya tambah lagi. Di UNS itu ada program pemberdayaan masyarakat pasar untuk jadi online. Jadi maksudnya dia pergi ke pasar legi, kemudian mereka nggak tahu caranya online. Jadi mereka bilang, tak kasih makan siang gratis, Anda barter dengan barang Anda. Jadi makan siang ngasih barangnya terserah, kamu jual terong boleh, jual tomat boleh, jual apa boleh, terus kemudian ninggalin nomor telepon, terus kemudian tahu harganya. Apa yang dilakukan oleh UNS, jadi menukar makan siang gratis dengan barang-barang mereka. Oke, saya ada makanan gratis, terserah. Kamu nukar lombok boleh, nukar sayur boleh, gula jawa boleh, terserah jumlahnya berapa, tapi yang paling penting dia dapat database. Setelah database dapat nama dan dapat begini, apa yang dia lakukan? Dia membuat website, kemudian dia marketingkan secara online, dan kemudian dia rancang, dan dia pesennya kepada orangnya yang di pasar tadi. Mendadak pasarnya jadi pasar online, tanpa mereka bisa online. Itu kayak jual beli sayur online, itu namanya dropship. Jadi kita menjualkan barang milik orang lain, tapi kita menawarkan teknologi yang kita pelajari selama ini. Itu yang maksudnya. Jadi bisa jadi itu malah jadi side job kita gitu loh. Kan orang-orang nggak boleh keluar, berarti kita yang mengeluarkan gitu. Karena kan semua orang butuh bahan pokok ya Pak ya, gitu. Betul. Kayak contoh teman saya pengen beli siomay, kan siomay gerobak susah nyarinya kan, karena dia nggak boleh keluar. Nah, saya mencarikan gitu kan, tapi kan saya harus jaga kondisi, saya pastikan kondisi aman, terus saya kasih ke mereka. Jadi ya siomay online, kayak dropship, kayak catering Pak, teori-teori catering. Keren. Betul Pak, berarti kan cocok kan berarti. Ya itu tadi. Jadi hari ini kreativitas, health concern tunjukkan bahwa siomay Anda sehat. Nah, kan gitu. Kayak tadi, Dokter Tirta ternyata omsetnya naik karena sudah menceritakan. Hati-hati loh, namanya droplet ini bisa kena sepatu, dan sepatu itu paling mengotorin rumah, bikin begini. Ayo cuci, rutin lagi 2 minggu. Nanti terima paket, setiap minggu kita jemput. Nah, itu betul Pak Tung. Bener banget itu Pak Tung. Jadi kita tuh harus pinter-pinter untuk mengasih narasi untuk yang edukatif juga, dan separuh keuntungan kita juga kita harus bantu sesama. Kalau kita apa yang kita tabur itu yang kita tuai kan Pak Tung? Betul sekali. Jadi termasuk hari ini, jadi itu yang namanya, saya kan punya namanya online, Wakuliner online. Hari ini meledak karena kita sosial. Jadi kita ambil CSR dari Astra, dari apa, pesan sekian ribu, secara rutin ngasih makan orang-orang yang tidak bisa makan. Jadi catering jadi hidup, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang CSR kita bantu untuk help people, terus kemudian jadi orang-orang yang tidak bisa makan kita kasih makan, seperti hari ini, sore ini, malam ini pergi ke mana ini Dokter Tirta? Saya ini lagi mau bagi-bagi di Bekasi Pak, karena di Bekasi itu kita tadi lagi bagi-bagi masker, sembako sama edukasi sekitar Bekasi, karena masih rame. Jadi ya rame nggak apa-apa, tapi mereka perhatikan lah, mereka keamanan diri sendiri gitu. Itu yang saya bagikan Pak. Jadi Pak, tiap hari setiap toko saya tuh walaupun cari duit juga akan membagi sesama. Jadi CSR-nya jalan walaupun saya UMKM loh. Padahal CSR itu kan sebenarnya kan sebuah program yang dibentuk oleh PT yang udah privat kan, PT. Nah tapi karena UKM saya belajar dari awal Pak. Jadi intinya tuh finance plan sih. Jadi buat teman-teman sih saran saya minta tolong dilengkapi ya Pak Tung. Entah salah apa benar Kak. UKM yang bertahan sekarang tuh adalah UKM yang financial plan-nya dari dulu kuat. Yang mereka tuh buat financial plan tepat. Kenapa? Jangan sampai keuntungan yang kamu dapat itu nggak kamu tabung untuk persiapan hari ini gitu loh. Karena bisa jadi kan ada hal COVID yang lain. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai keuangan perusahaan malah kamu buat foya-foya.
Nah, ketika kita dalam kondisi susah, kita nggak punya backup plan lagi. Itu sih maksud saya, Pak. Itu kenapa Susan Care masih survive 2 bulan ini. Karena saya dari dulu beli mobil bekas, Pak. Saya mobil bekas, nggak punya kartu. Saya mobil bekas, kartu kredit nggak punya, baju pun secondan, lokalan itu. Jadi yang saya bilang di sini adalah saya selalu mengatakan kalau kita memberi barang-barang yang konsumtif atau yang nilainya menurun, mengalami depresiasi penurunan, itu saya selalu belinya bekas, Pak. Tapi kalau saya melakukan pembelian barang nggak bergerak atau investasi, entah itu falas, entah itu paper, entah itu tanah, saya lebih memilih berisiko ataupun bisnis. Jadi benar kata-kata Patung, saya tuh mobil cuma satu, Pak, bekas. Kenapa? Karena saya mengatakan seperti itu. Ya, aman. Yo gitu, Pak. Jadi itu yang saya lakukan ke teman-teman. Nah, insya Allah teman-teman yang financial plan kuat dan perencanaannya bagus, di COVID ini akan kuat, Pak. Itu yang saya bilang. Nah, benar sekali. Jadi teman-teman, orang sukses itu bukan bereaksi, tapi orang sukses itu antisipasi, gitu ya. Wah, mantap juga, Pak Tung. Ini sebuah quote. Orang sukses itu bukan bereaksi. Orang sukses itu adalah antisipasi. Hidup Pak Tung. Mantap jiwa Pak Tung, Pak Menteri Perdagangan. Wah, energinya Dr. Tirta itu top tenang. Ya, habis-habis, Pak. Asal demi kebaikan kita tidak akan habis, Pak, energinya, Pak. Betul sekali. Nah, inilah teman-teman, jadi antisipasi, ini pelajarannya luar biasa. Jadi pada waktu kita banyak sekali UMKM yang belum saatnya sudah ganti mobil. Belum saatnya handphonenya ganti-ganti, lebih keren. Itu loh, Pak. Baru usaha 2 tahun langsung beli iPhone Pro 11. Ini iPhone saya, iPhone X, Pak. Udah 4 tahun, Pak. Nggak ganti-ganti, Pak. Karena saya bilang kayak gini, buat apa kita menghabiskan uang untuk sesuatu yang hanya membuat kita tuh terlihat kaya, padahal itu sebenarnya barangnya mengalami penurunan nilai tiap tahun gitu loh. Dan itu tuh mainan dari brand gitu loh. Maksudku seperti itu, Pak. Misalkan kalau kebutuhan itu tidak terkait dengan sandang, pangan, dan papan, yang mending dinomor 2-kan. Itu alasan kenapa ditemukan skala prioritas. Ya kan, Pak? Skala prioritas yang paling penting. Nah, skala prioritas saya itu sandang, pangan, dan papan. Misal saya beli mobil mewah gitu. Ya, beli mobil mewah kalau saya misal kapitalnya udah kuat. Ya. Bener kan, Pak? Tapi betul makanya sekali. nih, Pak, betul goal kita yang saya lakukan ke anak muda itu adalah ke teman-teman UKM ketika saya kan juga seminar, Pak. Jadi saya terinspirasi sama Pak Tung buat seminar, saya juga buat seminar, Pak. Alhamdulillah baru 600 seminar nih, Pak. Jadi bisa jadi saya iya, Pak, ini seminar yang offline ya. Jadi bisa jadi kita kolaborasi seminar, Pak, kapan-kapan. Ayo, dengan senang hati. Semangat. Ayo. Saya tuh selalu ngajarin ke teman-teman, gak ada yang salah dengan membeli bekas. Lebih baik terlihat miskin daripada terlihat kaya. Benar nggak, Pak? Lebih baik terlihat miskin tapi kaya daripada terlihat kaya tapi miskin. Nah, itu karena jangan sampai kita tuh dibodohi karena gengsi dan gaya hidup. Nah, orang-orang yang UKM-UKM ini, saran saya adalah untuk kedepannya jika kamu masih survive, tetap siapkan backup plan. Jadi tabungan tuh yang paling penting. Lebih baik kita pakai motor kalau kita emang mampunya beli motor. Jangan memaksakan gaya hidup beli mobil kalau kita tuh nggak mampu beli mobil. Benar nggak, Pak? Betul sekali. Bahkan rumah pun jangan buru-buru rumah yang besar. Saya cerita, 2004 itu saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf, sudah bisa. Terus kemudian beli Mercy S-Class, tentu saja tunai, sudah bisa. Tapi saya mending beli 30 ruko, saya sewa-sewakan. Gitu ya. Nah, itu lebih jenius itu, Pak. Itu lebih jenius. Karena rumah besar tidak menghasilkan duit, boy. Iya, dan malah PBB-nya tambah mahal. PBB-nya mahal, satpamnya mahal, servis charge-nya mahal. Terus asisten rumah tangganya juga jadi mahal. Iya, jadi banyak. Sabar. Jangan kebanyakan gaya dulu. Hidup itu fokus untuk jadi cash flow, punya cadangan, jadi punya passive income, punya ternak duit, bisnis-bisnisnya kayak Susan Care, cabangnya banyak, ternak duitnya di mana-mana, baru nanti dari hasil ternaknya beli mobil. Nah, dari situ, betul. Dan jangan lupa, kita fokusnya adalah membuka lapangan pekerjaan dan membantu sesama, terutama anak muda. Benar nggak, Pak? Setuju sekali. Benar, karena hidup bukan soal duniawi. Punya Ferrari atau Lamborghini pun nggak dibawa mati. Tapi kalau kebaikan itu menentukan kita di akhirat nanti. Wah, mantap. Udah, Pak, kita seminar bareng aja, Pak. Nanti kita jual 1 juta rupiah per kursi. Nanti yang ikut cuma 1 orang. Saya seminar jualnya murah-murah nih. Dan untung kita bagi-bagikan. Iya, jadi benar, Pak. Seminar 200.000, seminar 15, seminar online 100% dibagikan. Ini kita beli APD. Kita sumbang untuk Dokter Tirta, karena Dokter Tirta yang paling tahu rumah sakit yang membutuhkan.
Terus Pak Tung ini kan tadi kalau nggak salah menghabiskan uangnya itu untuk membeli APD dari UMKM Bandung, terus disebarkan lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini Pak Tung membantu Betul. 2 orang. Satu UMKM, kedua adalah tenaga medis. Wah, ini mantap Pak Yes. Tung ini. Karena Pak Tung, saya dokter Tirta. saya mau tanya Pak Tung. Ya, Pak Tung kenapa nggak minat jadi pejabat atau politisi Pak Tung? Kan nah, ini yang saya tanya Pak Tung. Di usia Pak Tung sekarang, ini ya pertanyaan mungkin jarang ditanyakan. Di usia Pak Tung sekarang, rata-rata orang itu akan memilih menjadi politisi agar bisa berbuat banyak untuk negara. Nah, sekarang yang saya tanya, Pak Tung kan sebenarnya agendanya udah mencukupi nih, udah duniawi udah mantap, berbuat baik, mengajar juga. Kenapa Pak Tung tidak tertarik menjadi politisi? Atau mungkin tertarik tapi belum di situ? Nah, ini saya tanya nih Pak. Gimana nih Pak jadi Tung? nunggu Pak Jokowi ganti menteri. Wah. Jadi kalau misalnya Pak Tung, misalkan tiba-tiba Pak Jokowi menawari atau presiden, Pak Tung tolong dong bantu di pemerintahan, Pak Tung bersedia Pak? Selama itu bermanfaat dengan orang lain dan kalau tidak berprestasi, copot saja atau saya mengundurkan diri, saya mau. Wah, mantap ini Pak Tung ini, itu Pak Tung nih, Pak Tung dong nih idola saya Pak Tung dong. Jangan segan ganti menteri, termasuk misalnya saya pun jadi menteri, jadi apa, kalau jelek, nggak berprestasi, gasak aja. Karena dunia ini, Indonesia lebih banyak orang-orang yang hebat kok, kenapa nggak kasih kesempatan orang-orang untuk maju, untuk berprestasi, untuk negara gitu ya. Terus Pak Tung, ini saya mau tanya lagi, kan saya dokter Pak Tung. Saya kan maksudnya dokter yang mengatasi teman-teman dari COVID, ya kan? Dan banyak orang-orang itu yang kalau lihat COVID itu sampai takut mati atau apapun, dan sampai malah diskriminasi. Nah, ini kan Pak Tung kan pernah kena COVID. Bener nggak Pak Tung pernah kena COVID? Pernah itu nih. bisa diceritain nggak Pak? Kenanya di mana? Terus perawatannya gimana tuh Pak? Tolong ceritain Pak ke teman-teman Pak. Biar ini terakhir Pak. Tinggal 6 menit lagi Pak. Ya, 35 menit. Jadi saya kena COVID itu curiganya pada waktu saya ikut seminar 6.000 orang. Pada waktu itu Ibu Risma juga hadir, saya foto bareng gitu ya. Terus kemudian, bukan di sana kenanya. Dan saya bukan sebelumnya kena, karena saya di sana sudah sama partner saya sudah jaga jarak, semuanya jaga jarak, sudah. Cuma kan belum musim harus wajib pakai masker. Saya merasa ketularannya itu di pesawat. Jadi di pesawat pada waktu pulang tanggal 15 Maret itu naik pesawat, itu kan tangannya, yaitu tadi pegangannya, terus kemudian kanan kirinya kan belum ada jarak yang harus diatur. Pesawatnya penuh lagi, kanan saya ada orang, kiri saya ada orang, dan semua tidak pakai masker. Pramugarinya I don't know, karena saya ingat SARS dulu kan nyebarnya pertama kali lewat pesawat juga. Karena setelah tanggal 15, saya tanggal 18 itu mulai demam. Jadi mulai demam, mulai menggigil, pusing. Saya biasa demam pusing itu obatnya gampang. Demam pertama mesti norit, keracunan atau dianggap aja karbon. Terus enzim pencernaannya bersih dulu. Masih kurang sembuh, besok makan sup-sup panas, minum jahe hangat, terus kemudian masuk mobil, ditutup, tidak pakai AC, panasin, keliling-keliling, keringetan, bes, sembuh. Itu obat rutin keluarga saya gitu ya. Terus ini tanggal 18 demam sampai tanggal 23 itu masih terus bablas. Terus kemudian mulai susah rodok, napasnya kok rodok. Gini, istri saya langsung paranoid. Ke dokter, pergi ke Siloam di Karawaci. Langsung mau tes swab itu enggak boleh. Karena jarang sekali alat tes swabnya. Jadi enggak sembarangan. Tes darah dulu, inflamasi tinggi, CRP tinggi, ferritin tinggi, ini tinggi, leukosit rendah. Terus kemudian harus MRI dulu, CT scan kan, CT scan dulu untuk paru. Sebetulnya foto cukup, tapi ya butuh duit mereka ya. Oke, kita lebih tepat. Oke, putih-putih, paru kiri. Disuruh pulang, saya bilang masuk rumah sakit, tidak diterima gitu ya, tidak diterima, suruh pulang, pengobatan jalan. Dikasih asitromisin sama kloroquine, tanggal 25 saya tidak tahan. Selain menggigil, mual, tidak karu-karuan. Itu udah berapa hari? Udah berapa hari itu Pak? Itu berapa hari? Hari keberapa itu? Jadi, itu tidak tahannya itu tanggal 25 itu berarti dari tanggal 18 ya. Jadi sekitar 7 hari, dari tanggal 15. Jadi 25, 10 hari. 10 hari itu mulai tidak tahan, tapi bukan, saya merasa bukan karena penyakitnya, karena obatnya. Saya tidak pernah minum obat, jarang banget, termasuk paling. Kedetek ya Pak, kedetek ya? Itu kan sudah di swab juga di tanggal 23, tapi hasilnya 7 hari. 7 hari kan lama. Terus tanggal 30, diobatin lagi masih tidak sembuh, terus disuruh foto ronsen lagi, foto torak, paru-paru kanan sudah putih lagi. Terus dokter bilang 99% COVID ini. Kamu kalau tidak bisa bernapas, bubar ini. Masuk rumah sakit. Siap, saya dengan senang hati. Mau minta RSPAD, tidak diterima. Padahal teman karena jarang waktu masuk rumah sakit itu tidak semudah yang dibayangkan.
Sulianti Saroso sama direktur utama ya kenal, sama yang RSPAD kenal, sama dokter Terawan juga kenal, sama Pak Jimriadi yang punya 27 rumah sakit ya kenal. Itu tidak mudah masuk rumah sakit, Bu. Terus sih, padahal Pak Tung tuh orang terkenal. Pak Tung aja susah masuk rumah sakit. Berarti bener kan, Pak? Pasiennya banyak, Pak. Bener kan, Pak? Bener lah. Ini buat para netizen yang mengatakan COVID nggak percaya ada konspirasi. Bener-bener susah kan, Pak, masuk rumah sakit? Loh, kalau Anda susah, sampai dokternya bilang gini, Pak Tung, apa mau Pak Tung ditaruh di gang-gang? Lu ya enggak mau, masuk rumah sakit aja. Terus gimana, Pak? Terus itu kan udah positif COVID tuh. Terus? Tanggal 30 itu kemudian disuruh masuk ke rumah sakit, ada satu kamar kosong. Dokter mau sini, ayo kalau enggak nanti penuh loh. Nanti penuh loh. Kalau dokter lain ngasih sudah enggak ada obat lagi, ya saya masuk. Saya masuk mana, rumah sakit mana? Di Siloam Kelapa 2. Terus. Itu ada satu kamar yang pas kosong. Selamat saya. Tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret. Berarti itu udah hampir 12 hari loh Bapak kena. Betul. Hampir 12 hari. Krisisnya itu malah tanggal 31 malam. Terus. Menggigil tidak kuat karena kurang minum, dokter ini loh. Saya tidak pernah sakit, tidak pernah diinfus berhari-hari. Sekarang diinfus, saya pikir kalau diinfus tidak usah minum. Terus tanggal 1 pagi, jam 3 itu tambah sesak napas. Menggigil, begini tambah sesak napas. Sudah, saya WhatsApp pesan-pesan terakhir sama istri saya. 31 nangis. Terus gimana, Pak? Betul, tanggal 1 April. Nah, ketika demam tinggi itu, terus kemudian dokter mau ngambil analisa gas darah dari ke arteri, nggak bisa. Ya, AGD pasti dari arteri. Untuk ngecek saturasi. Terus? Kurang air. Jadi nggak bisa. Saya sampai 3 kali sampai pelentung, 1 bola pingpong nggak berhasil, suntik dihabisin nggak bisa, ambil ini nggak bisa. Nah, terus suruh minum. Lah saya langsung minum air, dalam itu saya minum air dan minum VCO. Saya minum VCO 2 sendok, jam 6.30 keluar banyak, jam 6.30 diambil arteri sudah gampang. AGD langsung gampang. Terus langsung keluar, ternyata pada saya dikasih Mas oksigen, saya melakukan pernapasan Wim Hof. Orang kena COVID, itu kalau di AGD, itu darahnya kan, gas darahnya itu, O2 itu kan di bawah 60. Biasanya yang normal kan 80 sampai 108. Orang kalau kena COVID biasanya di bawah 60, CO2-nya di atas 50. Saya melakukan pernapasan dengan masker oksigen, tes O2 saya 158. Bayangkan. CO2-nya 19. Dokternya, waduh ini tidak normal. Kebanyakan tidak normal. Disuruh pakai masker oksigen terus. Saya bilang, dokter makin masker oksigen, saya pernapasan Wim Hof. Terus diskusi, dia tahu, oh pernapasan Wim Hof. Gini, saya kasih artikel-artikelnya, betul. Darah saya jadi lebih alkalin. Nah, kalau orang kena COVID kan, alkalin 7,35 menuju 7,71, langsung bubar orangnya 7,1, sudah tidak tahan gitu ya. Dari basah, iya betul, dari basah. Jadi basah, jadi dari basah, saya basahnya 7,5. Basah 7,5, CO2-nya malah cuma 19 karena pernapasan Wim Hof tadi. Sampai dokternya bilang, di stop dulu. Terus Pak Tung punya penyakit bawaan nggak, Pak? Enggak, saya beruntung enggak ada penyakit bawaan. Nah, ini dengerin semua nih. COVID itu bisa menyerang semua orang, bahkan orang kaya pun bisa kena. Bukan, padahal Pak Tung nggak punya penyakit bawaan ya, Pak Tung ya? Nggak ada. Nah, sehat kuat. Gimana, Pak? Sembuhnya kapan, Pak? Ceritanya sembuhnya, Pak. Nah, tanggal 1 itu saya sudah merasa sembuh, begitu gitu langsung kena visio, kena air hangat cukup banyak, terus kemudian nyanyi tadi kena firman Tuhan, suruh nyanyi hati yang gembira. Kalau patah semangat tuh langsung habis. Ada yang dokter muda kena intinya sakit harus optimis ya, Pak. Betul, gembira. Ya, Pak, ya? Optimis, gembira, nyanyi jadi Anda seger. Terus kemudian siang itu disuntik Actemra. Actemra obat antiinflamasi 12.900.000. Itu mahal banget Pak obatnya, Pak. Demi Allah, Pak. Benar, Pak. Demi mahal banget. Terus 12.900.000. Dan itu kan saya mau pindah rumah sakit pada waktu itu. Dokter di RSPAD ternyata enggak punya. Di Sulianti Saroso enggak punya. Lu kok bisa dapat dari mana? Itu kan obat jarang sekali. Lah, ternyata di Siloam itu saya pasien pertama yang disuntik pakai Actemra tadi. Uji coba berarti, Pak. Ya, uji coba tapi oke, tapi ternyata hasilnya jadi seger kan gitu ya. Paru-parunya hitam lagi mulai kapan, Pak? Balik normal lagi. Putihnya mulai hilang. Jadi itu tanggal 6 saya difoto, hasilnya sudah mulai hitam lagi. Jadi tanggal 1 saya diambil lagi untuk PCR 100% COVID, itu baru tanggal 4. Tapi tanggal 4 saya sudah seger, tidur nyaman, napas sudah enak, sungguh-sungguh rasanya sudah enak, ya sudah enak, nafas lancar jaya. Jadi pada waktu nyatakan 100% COVID, saya sudah merasa seger. Tanggal 4 dinyatakan. Tanggal 4 tuh ada 100% COVID ya? 100% COVID. Sebelum PCR COVID kan nggak diakui sebagai COVID gitu ya. Tanggal 6 di PCR lagi, terus kemudian di swab, itu tanggal 8 keluar sudah negatif.
Berarti tanggal Pak Tung 10 itu 3 hari. berapa? Berarti Pak Tung di rumah sakit lama banget toh, Pak? 11 hari. Berat pada 11 hari di rumah sakit, di rumah pun 8 hari. Berarti Pak Tung 21 hari ya? Pulang masih tambah lagi, harus self isolasi 14 hari, jadi 38 hari tidak Nah ngeluh ini istri. nih, nah ini kisah-kisah kayak gini harusnya diangkat bahwa untuk melawan COVID itu harus pertama optimis, nutrisi yang cukup, istirahat cukup, Yes, sama patuh perintah dari dokter. Benar nggak Pak? betul. Nah Minum itu cukup juga, minum cukup air. betul sekali. Ini keren. Yes, ini Mantap jiwa. keren Ini ini. edukasi yang paling nyampe ini Pak. Bagus ini Pak. Ini saya sebarkan ya Pak nanti Pak. Saya sebarkan ini Pak. Dengan Ini senang bagus hati, banget Pak. dengan senang Padahal hati. Ini Pak Tung tuh orang kaya, orang sukses, baik hati. Terus habis itu fisik kuat, rajin olahraga. Masih tetap kena gara-gara di pesawat. iya, tetap kena loh. Dan kena itu bisa tidak bagus loh. Ada yang tanya, Tung, Desember kemarin kok gemuk sekarang. Saya waktu itu puasa juga turun 5,4 kilo pada waktu sakit karena belajar dari Yoshinori Osumi. Nanti boleh dicari itu tentang puasa itu ternyata bisa mematikan virus juga. Nah sekarang sudah seger sehat, bahkan orang tanya segernya berapa? 125%. Saya treadmill 30 menit, trampolin 10 menit, push up 70 kali, squat 45 kali. Dokternya yang paru saya bilang, "Wah, jadi orang sakit COVID bisa begitu ya? Itu tolong di-share kepada orang lain. Orang sakit COVID bisa Iya. pulih." Terus Pak Tung usia berapa Pak? Saya 52. Nah, berarti ini faktor resiko paling utama Pak Tung elderly nih Pak. Ya kan Pak? Yes, Kena faktor betul. resiko Jauh utama. di atas Karena 50. COVID itu suka banget infeksi orang-orang yang usia di atas 50 tahun ke atas. Karena kondisi imun Ya, di bagian paru rata-rata udah nggak lebih bagus dari anak muda. Bener nggak Pak berarti? betul sekali. Berarti Pak Tung jangan keluar-keluar dulu Pak. Di rumah aja dulu ini. Sampai hari ini nginjak halaman di luar rumah belum pernah. Jadi masih Oh 100% ya, di benar. rumah. Ini bagus nih, bagus nih, bagus nih. Terus Pak. Kayak gini Pak. Pak, ini saya izin Pak. Mau istirahat Yes, bentar. Mau bagi-bagi betul. sembako bentar. Di Bekasi ini udah sampai tempatnya Pak. Pak, Yes, makasih ya Pak lanjutkan Tung ya. Dokter Tirta. Siap Pak Terus Tung, makasih Pak. menginspirasi orang banyak Siap, untuk makasih Pak Tung. sehat, untuk sukses juga. Sukses Makasih untuk Pak Tung. Dokter Tirta. Yes, Makasih terima Pak kasih. Tung, Terima kasih. makasih. Dan jangan lupa Pak, jangan lupa Pak, kalau udah COVID selesai kita seminar bareng loh Pak. Jangan lupa Pak, kita belajar Ayo, bareng. rock and roll. Rock and roll Pak, mantap jiwa. Makasih Pak Tung. Oke, mantap jiwa. Dahsyat, mantap jiwa. Yes, terima kasih. Yuk. Bisa dipercaya, tunjukkan hal-hal yang bisa. Yang ketiga, disampaikan dengan cara yang tepat. Nah, harganya berapa? Sekarang diskon sekian. Khusus untuk Anda, ini harga yang ini sampaikan dengan cara yang tepat. Berikutnya yang keempat adalah kena target market yang tepat. Kayak tadi, kalau orangnya nggak punya duit, Anda tawarin apa-apa susah. Mending ditawarin jadi yang namanya micro influencer supaya dia dapat komisi juga. Nah, ini penting. Kemudian yang kelima, dalam marketing harus ada hukum keterbatasan. Maksudnya apa hukum keterbatasan? Harus ada limit supaya orang take action. Nah, sekali lagi, semoga bermanfaat untuk UMKM kali ini, strategi menghadapi pandemi, yaitu Anda harus eco, saya ulangi ya, harus efisien, kreatif, health concern, tunjukkan bahwa Anda produknya sehat, help people, nggak mau datang ya kita antar, butuh duit ya Anda boleh jadi affiliate marketing kita, terus kemudian harus stay online gitu ya, karena mulai online. Sedangkan untuk marketing revolution, Anda harus jawab 5 pertanyaan, apa yang Anda jual, banyak orang jual nggak jelas apa sih yang dijual, harganya berapa nggak jelas, harus repot gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, kenapa saya harus beli dari Anda, kelebihan barang Anda apa, harus jelas juga. Kemudian yang keempat, apalagi? Yang keempat tambah lagi satu yang namanya, jadi why I must trust you. Anda penawaran betul ada hadiah nih, jangan-jangan saya beli nggak dikirim, misalnya begitu. Makanya harus mengenalkan secara pribadi akan jauh lebih bagus. Kemudian yang kelima, yaitu adalah bahwa Anda why I must buy from you now. Berarti harus ada keterbatasan. Marketing revolution ada 5, satu penawaran harus menarik, kemudian yang kedua harus bisa dipercaya. Kalau belum laku, satu di antara 5 ada yang salah. Ya. Nomor 1 adalah penawaran menarik, yang kedua bisa dipercaya ketika disampaikan dengan cara yang tepat. Itu ada 13 cara di buku Marketing Revolution saya. Kemudian yang keempat itu adalah satu yang namanya harus kena target market yang tepat, ada 12 cara dan ada hukum keterbatasan. Jadi teman-teman silahkan kalau sekarang Anda mau lanjut ikut seminar saya gitu ya, yang namanya Financial Revolution, Anda bisa hubungin Pak Dimas, ini nanti tanggal 15, itu keuntungan 100% akan disumbangkan, yaitu 0856 109 2200. Nah, ini silahkan Anda WA di sini ya. Ini nama untuk Pak Dimas. Anda boleh daftar sekarang dan besok ingat saya akan live juga dengan Mas Sandiaga Uno gitu ya.
dengan Mas Sandi, sedemikian sehingga ini dengan Mas Sandi nanti besok tanggal 10 Mei jam 11. Demikian teman-teman, saya akhirin acara ini. Silakan Anda screenshot boleh, dan kemudian Anda boleh WhatsApp di nomor teleponnya Pak Dimas 0856 109 2200. Seminar Final Solution 3 hari nanti pada waktu offline Anda boleh hadir. Bila perlu nanti Dr. Tirta kita undang lagi, rock and roll di atas panggung bersama, karena dia very high energi. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mohon maaf kalau ada yang tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi, itikat kami adalah membantu orang banyak untuk jadi sukses. Semoga bermanfaat. Saya Tunggu Semaringin mengucapkan salam dahsyat.